Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji saya yang kemarin itu ya, bahwa saya akan membahas WhatsApp yang ini, WhatsApp nomor yang ini ya, yang ini adalah penipuan ya guys ya. Jadi sebelumnya saya akan bercerita kenapa saya bisa sampai ke nomor WhatsApp yang ini guys. Awalnya saya membuka YouTube ya. Kemudian ada iklan seperti itu, dan setelah itu saya klik iklannya seperti itu. Setelah klik iklannya, kemudian masuk ke Play Store seperti itu guys ya. Masuk ke Play Store. Di sini saya sudah hapus di sini ya. Bentar, saya masih ingat itu nama aplikasinya itu Indonesia Menjadi Kaya seperti itu. Indonesia Menjadi Kaya. Salah ini saya. Yang ini ya. Pokoknya ini. Nah, yang ini guys ya. Saya coba buka ini, saya sudah download ya. Indonesia Menjadi Kaya seperti ini. Nah, setelah saya klik seperti ini, saya buka. Nah, maka timbul seperti ini guys. Ini parah ini ya, penipu ini. Masa penipu juga, oh ini salah. Ya pokoknya seperti ini guys ya. Jadi setelah saya buka ini kemarin itu, langsung saya diarahkan ke WhatsApp. Ya, diarahkan ke nomor yang tadi itu, ke WhatsApp. Saya kembali lagi dulu. Kembali ke WhatsApp-nya saja. Nah, setelah itu saya langsung klik di sini. Saya kirim pesan kepada kalian, kepada dia itu. Hai, kata saya. Kemudian dia langsung menjawab, selamat siang dengan selamat bergabung Bapak atau Ibu seperti itu ya. Dan ini kalian bisa baca. Perkenalkan saya Gina ini. Terus, mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Nah, katanya ini guys. Kemudian saya jawab, Arfiuddin As, kata saya. Usia 27 tahun gitu. Kemudian, baik, saya informasikan bahwa kami di sini perusahaan investasi, katanya. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, sebelumnya kakak apakah sudah pernah bermain di investasi, katanya. Saya bilang kepada dia, nggak pernah, katanya ya. Saya bilang nggak pernah. Kemudian dia menjawab, baik kakak, apakah boleh saya jelaskan lebih lanjut, katanya. Silakan, kata saya. Kemudian dia jawab gini, baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program investasi. Nah ini guys ya. Kemudian di sini katanya scroll ke bawah saja, dan untuk proses profit yang Bapak atau Ibu dapatkan 30% sampai 50% hanya dalam waktu 15 sampai 20 menit guys. Sebenarnya saya masalah investasi itu sudah berpengalaman ya sedikit. Mana ada profit itu 30% sampai 50% itu hanya 15 sampai 20 menit itu guys. Di mana itu? Katanya sudah terdaftar di apa ini? Bapepti apa katanya ya. Ini saya sudah meragukan seperti ini. Tapi anehnya, menurut saya itu kan kok bisa ya penipu itu bisa mengiklankan sampai mengiklankan di saya kira itu biayanya sangat besar ya guys. Biaya pengiklanan itu. Kalau saya yang kemarin pengalaman beriklan di Google Ads itu selama 3 hari saya menghabiskan 2 hari saya menghabiskan sekitaran 30.000 sore itu ya. Itu hanya mendapat 7 klik saya. Dan 500 kali tayang. Kalau itu wah, gimana itu ya? Kok bisa penipu seperti itu? Nah, lagi seperti ini. Dan yang terpenting kami 100% amanah katanya. Dan terpercaya dan resmi terdaftar di ini katanya. Bapepti ini katanya. Oke, siap, saya jawab. Terus bagaimana caranya, kata saya. Dia bilang, tata cara kerja ini guys ya. Tugas dengan mentor ini. Setelah mendapat mentor, Anda akan diajari cara mendapatkan profit maksimal bersama mentor. Bagaimana caranya? Anda cukup mengikuti arahan mentor dalam mengerjakan angka investasi
yang akan profit dalam 5 menit ke depan katanya. Karena tidak semua angka investasi ini profit, Kak. Jadi dalam 5 menit ke depan mentor akan menginstruksikan untuk memilih angka sekian dan di menit sekian dengan harga yang telah ditentukan oleh mentor. Jadi Anda cukup mengikuti arahan saja katanya. Setelah 5 menit ke depan, maka angka tersebut akan profit dan saldo akan bertambah 30% sampai 50%. Lalu ini 5 menit katanya ya. Lalu Anda bisa melakukan penarikan saldo katanya. Nah, ini saya dikasih gambar seperti ini. Ini contohnya katanya. Ini bisa kalian lihat di sini. Contohnya. Ini aplikasi apaan kata saya. Kok beda dengan aplikasi yang tadi yang saya download gitu. Kemudian saya kembali saja di sini. Terus itu pakai aplikasi ya kata saya. Itu pakai website. Jika kakak sudah melakukan deposit, nanti saya akan kasih linknya ke kakak agar bisa secepatnya mendaftar katanya. Loh, kok harus deposit dulu gitu? Saya berpengalaman sudah 3 tahun berpengalaman investasi. Harusnya itu kan daftar dulu begitu kan. Daftar, setelah daftar baru kita deposit, kirim biar jelas gitu. Masa ini disuruh deposit dulu kemudian baru dikasih linknya, seperti itu kan aneh gitu ya. Saya mulai penasaran gitu. Deposit berapa kak? Kata saya. Dalam investasi kami ini kakak akan membutuhkan modal yang sangat minim katanya. Modal yang kakak butuhkan hanyalah sebesar 100.000 ya kak katanya. Dimana modal tersebut digunakan sebagai modal awal kakak dalam investasi ini. Modal tersebut kakak akan mendapatkan profit 30% yaitu sebesar 30.000 ya kak katanya. Dengan modal pertama ini sudah mendapatkan profit 30.000. Terus depositnya kemana ini kak katanya. Ini kasih nomor rekeningnya ya seperti ini. Namanya Toto Sugiarto. Ini ya Bank Syariah ini BSI. Kode bank ini sudah ada. Kemudian jika sudah melakukan deposit mohon dibantu bukti transfer agar memudahkan saya untuk mengeceknya. Dan akan dibantu mendaftar katanya guys. Terus akun saya di mana ini kak kata saya. Apakah aku sudah daftar ini? Nah, saya pura-pura sebagai orang awam dan tidak pernah investasi ya gitu. Halo, karena ini sudah lama nggak balas jadi saya bilang halo seperti itu. Kemudian dia bilang, apakah kakak sudah deposit kak? Nah, tanya deposit. Padahal saya tanya di sini di mana akun saya seperti itu. Kalau sudah kakak info ke saya kak agar saya bantu kirimkan link akun website kakak katanya. Terus akun saya di mana ini kak? Kata saya lagi. Saya tanya itu lagi. Gue juga bingung gini, belum punya akun, sudah disuruh transfer. Saya bilang kayak gitu. Kemudian dia nggak jawab ya. Terus lama-lama kelamaan saya kirim yang ini video. Saya buka Play Store. Sebentar, ini ada di ya pokoknya yang dikirim itu ya. Saya simpan di galeri videonya. Saya kirim yang ini. Saya buka Play Store, buka aplikasi buka komentar orang-orang di Play Store, kemudian saya rekam layar dan saya kirim ke dia seperti itu. Sebentar, ini ada, kalau nggak salah ini ya, ini sepertinya Anda ini penipu ya. Dilihat dari komen orang-orang di Play Store itu kalian penipu. Nah ini lihat nih, apa maksud orang ini? Hati-hati lur, jangan sekali-kali download aplikasi ini, isinya penipu semua. Ini apa ini maksudnya? Jelaskan coba, apa ini maksudnya ini orang? Nah ini lihat nih, apa ini? Ini saya kasih buat orang Indonesia, jangan download aplikasi ini yang akan menipu kalian. Apa maksudnya ini kak? Saya kasih ke dia, saya kirim. Saya ingin kasih tahu bagi pemula yang mau cari duit lewat aplikasi, jangan percaya dengan aplikasi penghasil uang. Saya sudah, nah ini apa? Scam, apa ini? Jangan kalian download ini. Apa? Karena gue download hanya untuk. Oke, itu saja ya. Dan saya kembali lagi ke WA. Setelah saya kasih video di atas, video yang tadi itu kepada dia, bahwa komentar di Play Store itu jelek, itu ada yang mengatakan itu memang penipu. Saya balas, kamu penipu ya, kata saya.
butuh uang ya kerja, kata saya itu ya. Terus ketawa saya. Kemudian dia bilang, untuk link website kami langsung terhubung dengan modal depositnya kakak. Maka itu untuk mendapatkan link website pendaftaran harus ada transaksi nyata yang masuk ke sistem kami kak, katanya. Loh, ini kan orang waras saja kalau disuruh transfer uang tapi tidak tahu kemana dia transfer, perusahaannya juga nggak tahu di mana, perusahaan apa itu juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh transfer uang gitu. Masa kita harus mau gitu kan? Kan aneh gitu ya. Ini. Dia jawab pertanyaan saya yang, kamu penipu ya itu. Maaf, maksud kakak ini apa ya, katanya. Jika kami penipu, maka otomatis program kami sudah tidak beroperasi kakak, katanya. Namun kami sudah beroperasi dari awal tahun 2021 sampai sekarang kakak, katanya ini. Penipuan dari mana kakak? Kakak ada buktinya ya? Nah, ini katanya. Ini membalas video saya yang tadi. Ada buktinya, minta bukti seperti itu ya. Loh, itu kan sudah bukti dari orang-orang yang komentar di Play Store. Itu saya jawab. Kan komentar orang di Play Store itu kan yang mengatakan penipuan, kan nggak mungkin bilang penipu kalau sebelumnya dia tidak kena tipu, kan seperti itu kan. Logikanya seperti itu. Itu kan sudah bukti. Terus komentar apa? Nah, dia bilang, komentar apa bisa buktikan bahwa perusahaan kami melakukan penipuan, katanya. Jika perusahaan kami melakukan penipuan, otomatis investasi kami sudah tidak akan berproses kakak, katanya. Loh, saya jawab, sudah jelas begitu. Nggak mungkin orang bilang bahwa aplikasi itu penipu kalau nggak kena tipu, mestinya gitu kan, kata saya. Jadi penipuan dari mana, katanya. Dia bilang seperti itu. Coba perlihat, saya tanya kepada dia, coba perlihatkan website kamu. Kalau kamu memang punya website seperti itu kan, atau aplikasi. Kemudian dia kirimnya kayak gini. Apa ini? Ini cuma tulisan saja, saya kira, dan saya juga bisa buat kayak gini. Kalau cuma kayak gini sih saya bisa juga buat seperti ini. Tanda tangan seperti ini. Enggak harus resmi. Kayak gitu kan. Saya minta website, bukan minta kayak gini. Link dari, terus, dan yang terpenting kami 100% amanah dan terpercaya dan resmi terdaftar di Bapepti ya kakak, katanya. Jika kakak ingin melihat website kami, kakak harus mendaftar dulu dengan melakukan deposit 100.000. Nah, ini kan, coba kalau kalian itu diminta uang 100.000 kayak gini, kemudian nggak tahu jelas arahnya, mau investasi, katanya investasi apa, nggak tahu perusahaan apa, nggak tahu, tiba-tiba disuruh transfer, mau nggak kiranya? Kalau orang waras ya nggak mungkin lah, saya kira. Saya balas yang ini ya, yang foto yang tadi di sini. Itu bukan website, kata saya. Loh, kalau begitu kan risiko, kata saya yang jawab yang ini kan. Kan risiko. Kalau nggak diketahui websitenya saja. Terus dia bilang, yang bilang website siapa kakak, katanya. Bilang yang ini. Karena saya mengatakan dia bukan website. Loh, terus kamu kok ngirim itu ke saya? Wong saya nanya websitenya. Saya bilang kayak gitu. Aneh ini ya. Ada perusahaan yang katanya terima investor untuk berinvestasi, namun sang investor tidak tahu nama perusahaannya apa dan di mana websitenya. Juga nggak tahu nama websitenya apa. Tiba-tiba disuruh transfer uang kepada orang-orang yang belum dikenali. Dibilang penipuan nggak mau. Saya bilang kayak gitu. Kemudian dia nggak jawab lagi guys ya. Aneh memang. Ini penipuan ini menurut saya sangat bodoh. Saya sering itu di Play Store itu ya. Pengalaman saya itu di Play Store ada aplikasi dan itu memang jelas aplikasinya itu sudah ada. Kemudian kita diminta transfer seperti itu kan. Kita transfer. Dia biasa melayani. Sepertinya dia memberikan profit, memberikan imbalan yang gede seperti itu ya. Seakan-akan dia tidak menipu. Akhirnya banyak orang di tempat-tempat saya itu, di desa saya ini kan, saya desa ya. Itu banyak, sampai ada yang mengeluarkan uang 3 juta, ada sampai ratusan juta gitu ya. Dikeluarkan hanya untuk mengambil profit dari aplikasi itu ya. Nah, itu lama kelamaan kemudian dia aplikasinya tidak berfungsi lagi,
aplikasinya itu tidak berfungsi lagi dan sudah hangus uang itu, nggak kembali lagi. Itu saya kira baru cocok itu. Kalau seperti ini orang nggak mudah percaya. Harusnya dia mencari kepercayaan dulu seperti itu. Kasih websitenya dulu, bukan langsung transfer kayak gitu kan. Kalau ingin menipu, saya bukan mengajarin ya. Kalau ingin menipu secara profesional seperti itu, cari kepercayaan orang. Kalau ini saya kira nggak bisa. Orang percaya saja tidak, karena ini masih baru. Masa langsung minta transfer? Linknya saja nggak ada, aplikasinya nggak ada, perusahaannya nggak tahu perusahaan apa. Tiba-tiba katanya perusahaan investasi, sudah terdaftar di apa katanya. Dan anehnya lagi masuk di Play Store loh. Yang saya tahu itu kalau memasukkan aplikasi di Play Store itu kalau nggak salah butuh biaya $25 seperti itu. Ini benar-benar aneh ini orang mau nipu. Dia berani mengeluarkan uang untuk mengiklankan aplikasinya, kemudian dia mendaftarkan aplikasinya di Play Store dengan biaya $25. Tapi caranya begini, orang tidak mudah percaya seperti itu. Jadi saya kira ini rugi saya kira. Ya yang percaya ini langsung transfer, berarti itu orangnya nggak kurang berpengalaman lah kayak gitu. Jadi hati-hati bagi para YouTuber atau para masyarakat, jangan mudah ketipu seperti ini guys ya. Oke, mungkin ini saja ya dari saya. Akhirnya dari saya, selamat siang, semoga berkah dan selamat dari penipuan.